Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ikan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja atau parameter harga cryptocurrency, terutama kita pantau terlebih dahulu dari segi market cap. Market cap masih cenderung stabil di kepala 3 triliunan ya teman-teman ya, di area 3,27 kali ini. Ya semoga saja nanti segera dia naik. Nah, indeksnya altcoin naik turun dari 25, 21, 22, 25, 21, 22 ya di area tersebut. Fair and Greed Index dari 48 kali ini udah di area 52. Price-nya Bitcoin kali ini udah di area ya 104,9 ya, hampir mendekati di area 105. Semoga saja hari ini nanti bisa di area 105 106-an. Amin. Semoga saja ya. Parameter untuk harga altcoin tentunya di sini bro menyambut hangat dengan recovernya tipis-tipis daripada si altcoin. Nah, kali ini kita ada sedikit informasi buat teman-teman semua para holder Cardano. Nah, Cardano kali ini juga mengalami recover nih sekitar 3%-an. Dan harga daripada Cardano cenderung berada di area 0,6591 bro ya. Ingat price target Cardano bro, ya ini target bisa terrealisasi bisa enggak. Namanya kita memiliki target ya kan. Itu di range harga ya mungkin di area 3 sampai 10 dolaran bro ya, semoga saja bisa terrealisasi. Entah nanti bisa di area 3,5 atau di area 4 atau di kepala 5, yang intinya targetnya itu di area 3 sampai di area 10 dolar. Semoga tahun ini ya, amin, mantap. Dan informasi yang pertama dikutip dari Binance US, di mana di sini bro ya strategis crypto receiver. Nah, oke, Bitcoin ya kan waktu di harga 93 ribuan, Ethereum waktu di harga 2,4, Solana di area 172 ya kan, XRP waktu di area 2,8 dan Cardano waktu di area 1 dolar. Nah, jadi di sini kalau menurut si Binance US ini bro ya, ini adalah kelima altcoin yang notabene memiliki potensi kayak gitu ya. Dan perlu kalian ketahui juga ya bahwasanya SEC itu kan menyetujui kan indeks harga penyelesaian daripada Nasdaq Kripto Amerika Serikat. Nah, termasuk ada si Cardano yang dimana hal ini bro, kenapa SEC itu menyetujui? Karena apa? Menurut SEC, altcoin ini itu memiliki likuiditas yang kuat dan prospek untuk harganya yang dapat diandalkan di masa yang akan datang. Makanya indeks ini ya kan diselesaikan atau ter-approvement lah oleh SEC, dan ini akan membuka jalan keluar ya atau pintu masuk bagi approvementnya Cardano daripada ETF-nya nanti, karena Cardano juga udah diajuin ETF, terus di sini Solana juga udah ada, XRP juga udah ada gitu bro ya, tinggal menunggu persetujuannya aja. Dan di sini bro, beberapa analis masih memprediksikan price daripada si Cardano ya dari Luciano Bitcoin. Nah, jadi di sini menurut Luciano Bitcoin bro, untuk harga Cardano saat ini ya kan itu kan di area 0,69-an. Nah, prospek daripada Cardano ya kalau dia mengacu pada uptrend sebelumnya, maka price-nya diprediksikan oleh analis ini bisa mencapai di kisaran harga 1,8 atau bahkan di area 2 dolaran bro ya. Semoga saja di tahun ini ya, atau syukur-syukur di akhir kuartal kedua ini atau di awal kuartal ketiga. Amin, semoga saja. Dan kalau dibandingkan dengan Cardano sama Bitcoin ya bro ya, bisa kalian lihat sendiri. Bull setelah dia mengalami kenaikan masuk dalam fase bear, dia turun. Oke. Dan saat ini kita sama-sama ya antara pergerakannya lah hampir mirip gitu Cardano dengan Bitcoin, dimana Bitcoin itu udah melewati first seek of a new bull market. Oke. Tapi kan untuk altcoin belum. Nah, kalau kita lihat dari chartnya itu hampir sama bro ya. Untuk saat ini masuk dalam reakumulasi untuk si altcoin ya, dan semoga saja pergerakan daripada si Cardano ini dari chartnya ini kan 12-an lah. Semoga saja bisa mengikuti jejak daripada sesepuhnya. Amin, semoga ya. Dan di sini bro, anjloknya harga Cardano sampai di kepala 6 ini ya itu picu sinyal beli secara on-chain. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi harga Cardano kan turun sekitar 10%. Harga daripada Cardano saat ini berada di area 0,6 something. Nah, terus kalau kita lihat MVRV yang bullish dan pola double bottom menandakan potensi pemulihan ke area 3 dolar. Amin, semoga saja bro ya.
Jadi di sini bro, saat harga Cardano itu turun, transaksi secara on-chain itu meningkat, ya. Transaksi secara on-chain-nya meningkat. Di sini kemungkinan besar sih akumulasi ya bro ya. Nah, Cardano anjlok 10% dalam seminggu terakhir, ya kan. Terus di sini kalau kita lihat bro ya, di tengah kinerja yang lemah, rasio nilai pasar terhadap nilai realisasi atau MVRV ya bro ya, mengisyaratkan bahwa Cardano telah memasuki zona peluang yang dapat memicu pemulihan dan mungkin mendorong kenaikan di atas 3 dolar. Amin ya. Nah, di sini menariknya bro, harga Cardano itu anjlok, namun pola bullish menunjukkan pemulihan. Amin, semoga saja ya. Nah, jadi di sini bro, Cardano telah kehilangan lebih dari 10% nilainya dengan harga turun dari 0,71 menjadi 0,64. Nah, pada saat ini bro, selama waktu ini lebih dari 12 juta US dollar dalam posisi long Cardano telah hilang menurut data dari CoinGlass. Meskipun terjadi penurunan, pola double bottom bullish tetap berlaku pada grafik 1 bulan. Oke, ini dalam time frame bukan weekly, bukan daily, tapi monthly ya bro ya, dalam time frame bulanan. Nah, jadi kalau dalam time frame bulanan kita perlu bersabar dulu bro, perlu bersabar ya. Setelah mencapai rekor tertinggi ini, Cardano mengalami penurunan tajam sebelum bangkit kembali di awal tahun 2024. Akan tetapi ya, pemulihan tersebut hanya berlangsung sebentar dan harga Cardano merosot hingga mencapai titik terendahnya. Nah, double bottom ini menghadapi kelemahan karena Cardano gagal mengubah resisten di area 0,8 menjadi support. Penutupan di atas resisten ini akan menjadi kunci rally yang mendorong harga Cardano ke area 3 dolaran. Jadi kuncinya di area 0,8 ya bro ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini bro, hampir ada pola double bottom. Ya bisa dikatakan double bottom tapi belum begitu sempurna lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus di antara faktor-faktor yang dapat menarik pembeli kembali ke pasar adalah melonjaknya minat institusi terhadap Cardano seperti yang dilaporkan oleh beberapa analis dan CoinGap ini ya. CEO Cardano Foundation bertemu dengan CEO Frankie Templeton dan pertemuan tersebut memicu spekulasi tentang adopsi blockchain Cardano. Jika ini terjadi, itu juga bisa menjadi pertanda baik bagi kinerja si Cardano. Makanya di sini bro ya, kalau kalian ingin beli Cardano gitu kan, nggak usah banyak-banyak ya, 10 sampai 20 dolar itu sebenarnya udah lebih dari cukup sih kalau kalian untuk hold dalam jangka panjangnya. Semisal kalian memiliki 10 dolar nih ya, kalian akan dapat ya mungkin 12 sampai 15 koin gitu kan bro ya. 20 dolar ya mungkin sekitar 20 berapa ya? 25 sampai 30-an lebih lah. Mungkin di area itulah, kalian tinggal konversi aja gitu kan. Semisal harga Cardano di masa depan bisa di area 10 dolar, bisa di area 15 dolar dan seterusnya, itu kan mantap jiwa ya. Atau kalian memang sangat-sangat bullish terhadap Cardano, ya kalian bisa hantam dengan jumlah besar gitu kan. Kalau kalian yakin, tapi kalau nggak yakin ya untuk jangka panjang sih masuk tipis-tipis under 100 dolar itu udah lebih dari cukup bro ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.